Ya, jadi memang pastinya tahun 2025 pengennya lebih sehat lagi dong ya. Jangan sampai kejadian itu terulang kembali di akhir tahun 2022 ya. Itu pas ulang tahun aku tuh tanggal 8 Desember tuh kasih tahu tuh. Jadi jangan lupa kadonya ya. Bentar lagi ya kan. Nah, jadi ya makanya ini kan udah hampir 2 tahun ya. Kita datang ke sini lagi ke Abdi Waluyo lagi untuk check up, kita lihat seperti apa sih sebenarnya kesehatan aku nih gitu setelah dipasang selangnya di kepala ini gitu kan, namanya Vivisan namanya gitu ya dibilangnya, jadi untuk membuang cairan yang ada di kepala ini gitu. Nah apa namanya itu kan seumur hidup, nah makanya untuk dilihat lagi seperti apa perkembangannya kesehatannya seperti apa. Alhamdulillah tadi dicek, ini kita belum MRI ya, tapi tadi udah ketemu sama dokternya dan ternyata alhamdulillah terlihat sih maksudnya semuanya baik-baik aja gitu. Nanti tinggal MRI-nya apakah ada pergeseran kah atau dia meliuk-liuk kah tuh selangnya gitu kan ya. Nah mudah-mudahan sih aman sih gitu. Ini kan udah berjalan 2 tahun ya Bang. Seperti apa sih mungkin kayak ada gejala-gejala atau apa, atau makin membaik atau seperti apa? Efek. Ya. Jadi makin membaik ya setelah dipasang selang dan kemudian dibuanglah cairan itu ya dari otak ini melalui selangnya terus menuju ke sini, terus dibuang melalui feses dan juga pipis juga gitu ya. Jadi ya alhamdulillah saat ini makin membaik dan ya makin normal gitu ya, secara bisa bekerja dengan baik gitu. Awal-awal kan yang ini ya kayak ya bengong gitu, terus kayak nggak bisa ngomong gitu kan ya lama kelamaan akhirnya cairan tersebut menghilang dari kepala ini dan akhirnya bisa seperti sekarang ini normal kembali. Ya, 100% udah pulih atau gimana? Ya kalau menurut dokter sih tadi 100% ya sudah pulih, karena tadi udah dicek juga ya, diketok-ketok kalau dokternya mungkin sarafnya seperti apa gitu ya, diketok tadi kakinya gitu ya. Terus semuanya mungkin sistem-sistem saraf-sarafnya gitu mungkin seperti apa. Alhamdulillah normal, sudah kembali bisa normal lagi gitu. Hendra mungkin masih sering diingat kasih kejadian-kejadian yang... Nah itu dia, makanya saya sih cuma dapat cerita-cerita aja ya waktu kejadian aku tuh ya kolaps ya di kamar mandi itu di tempat siaran aku tanggal 28 Desember itu 2022 ya. Sama sekali itu aku cuma dapat cerita aja. Jadi secara ingatan tuh nggak ada. Jadi benar-benar blank saat kejadian itu selama bulan Desember ya. Terus kemudian di rumah sakit seperti apa, recovery-nya juga seperti apa tuh benar-benar nggak ada dalam ingatan saya. Itu nggak tahu kenapa, mungkin Allah kasih saya untuk mungkin jangan terlalu teringat-ingat ya gitu ya kejadian-kejadian itu. Jadi saya lihat aja di video yang dikirimin adik saya gitu, terus atau istri saya juga kasih lihat gitu ya. Ini loh kamu tuh videonya nih, kamu lagi pakai alat bantu jalan gitu. Terus udah gitu sempat ngobrol juga sama Indy Barens juga gitu ya, sama teman-teman artis juga yang lain, soalnya katanya ada juga beberapa yang nengokin juga ya ke rumah sakit gitu. Terus ya itu cara ngomongnya ngaco gitu kan ya, terus ya pokoknya malah dibuat lucu-lucuan gitu ya. Dan pas udah di rumah pun juga ya itu emosionalnya naik turun kata istriku gitu. Jadi kadang suka marah-marah gitu, suka sama anak-anak gitu, suka berantem katanya gitu waktu itu ya. Nah tapi itu bener-bener nggak ada ingatan nggak ada memori dalam ingatan saya gitu. Jadi ya sudahlah, mungkin supaya aku bisa move on, bisa terus melanjutkan hidup ini seperti apa, jadi nggak usah inget-ingetin yang masa-masa itu ya gitu. Tapi masih mengkonsumsi obat dari rumah? Kalau di rumah sakit sih udah selesai. Jadi aku cuman kontrol untuk darah tingginya ya. Jadi pakai ada sebuah obat ya pagi dan malam untuk darah tinggi aja. Makan sendiri gimana nih, kan kemarin kan karena berawal dari susahnya makan ya, pola makannya juga susah gitu. Ya makan sih sebenarnya
terlalu banyak yang pantang-pantangan, cuman ya kalau misalkan ada yang misalnya terlalu memicu kayak darah tinggi yang kayak gitu-gitu, itu tuh sih sebenarnya sih agak dikurang-kurangin ya gitu. Misalnya kayak santan-santanan yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya agak dikurangin gitu. Bang Uti, 2 tahun berjuang Yang mana tuh? kesehatan. Oh, itu dia. Finansial juga yang terpuruk kan. Hmm. Cara Bang Uti bangun seperti apa? Ya alhamdulillah ya, maksudnya dibantu sama keluarga gitu ya, yang tentunya di sini istriku Dila itu juga alhamdulillah membantu juga untuk dari segi ekonominya juga gitu. Jadi kita berdua sama-sama bersinergi dari ada tabungan-tabungan kita gitu selama ini untuk survive ya gitu. Terus ya alhamdulillah sih sekarang udah mulai bangkit lagi gitu dengan ada pekerjaan-pekerjaan, ada yang memang ternyata alhamdulillah bisa balik lagi seperti dulu. Ini pelan-pelan kita nabung-nabung lagi gitu setelah kemarin ini yang cukup besar juga ya pengeluarannya gitu. Kak, selang yang di dalam itu selamanya atau bisa dicopot atau gimana? Ya, itu selamanya ya. Enggak, nanti tunggu dokter Erwin aja. Oh, itu yang selangnya nanti nunggu dokter Erwin ya. Ntar gue salah ngomong lagi bisa dilepas gitu ternyata ya. Kalau mungkin untuk aktivitas sendiri selama 2 tahun ini dikurangin atau emang gas aja gitu? Ya sebenarnya sih mungkin kalau dibilang dikurang-kurangin juga nggak harus dikurang-kurangin banget gitu ya. Ya tapi ada beberapa yang kalau misalkan dulu kan kita siaran pagi terus jam 6 sampai jam 10 pagi gitu ya, Senin sampai Jumat, terus abis dari situ abis siaran terus ada kegiatan lagi, terus malam syuting lagi kan untuk disiarkan pagi hari itu jam 11 sampai jam 1 pagi gitu. Sampai rumah udah jam 2 pagi, terus jam 4 pagi udah siap-siap mau siaran pagi gitu. Jadi ya mungkin itu pola. Jadi ya polanya itu harus dirubah ya gitu. Nah jadi dari manajemen mungkin udah nggak lagi ambil yang terlalu malam gitu ya ngambilnya. Terus udah gitu dari pekerjaan-pekerjaan yang memang terlalu berat gitu misalnya ya, kayak nyangkul gitu ya itu. Jadi ya pokoknya yang terlalu capek gitu kayaknya dari manajemen juga inginnya tuh jangan terlalu ambil terlalu segitunya amat ngoyoknya gitu untuk bisa dapat pekerjaan gitu ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang ini dari pihak manajemen pekerjaannya tuh bisa dijalani dengan baik gitu, nggak harus yang terlalu ngoyo banget gitu ya. Dan ya kira itu bisa diatur sih sama manajemen gitu. Jadi kira alhamdulillah aku bekerjanya sih tetap masih bisa baik ya gitu. Walaupun kadang-kadang memang ya namanya juga tubuh ya, kita nggak pernah tahu, kadang-kadang suka yang ada masih pusing-pusingnya gitu kadang-kadang gitu ya. Kalau lagi teriak gitu, halo apa kabar semuanya, ngut gitu. Jadi terlalu diforsir gitu ya. Kadang-kadang kan kita kan biar seru, biar apa gitu kan. Kadang suka diingetin tuh sama manajer, jangan terlalu diforsir, jangan terlalu teriak-teriak begitu. Habis kalau nggak begitu kayaknya nggak seru ya gitu kan. Nah akhirnya ya udah habis turun panggung gitu, sebentar gitu diem dulu gitu biar pusingnya bisa hilang dulu gitu, kayak gitu sih. Tapi alhamdulillah sih masih bisa terkontrol lah gitu. Untuk Kak Dila sendiri di saat kamu lagi padat-padatnya suka kayak bingung gak sih Kak, atau khawatir ke dirimu sendiri? Iya, itu pasti nanya tuh sama manajemen seperti apa makannya gitu, terus obatnya udah diminum apa belum gitu ya. Pasti sih kita tanya, dan aku harus terus info ya. Aku udah makan nih, aku udah sampai di sini nih, aku udah seperti ini, dia pantau terus sih gitu. Karena dia suka ingetin juga ke manajer gitu, itu tolong minum air putihnya jangan lupa, terus habis ini tolong dia suruh istirahat dulu gitu. Karena biasanya juga misal pagi ada kegiatan, terus sebelum sore ada kegiatan lagi itu minta tolong disuruh istirahat dulu di antara 2 kegiatan itu gitu. Kira masih menerima Ya manis pasti sih. Masih yang manis-manis. Tapi udah nggak banyak. Udah nggak banyak. Jadi udah Nggak banyak. banyak. Kalau kayak dulu ya. Dulu. Kalau dulu kan harus manis terus gitu. Tuh pokoknya manajemen tuh siapin tuh kalau lagi MC gitu, lagi kerja gitu, itu air putih gitu. Enggak segalon juga dong. setong gitu. Ya ada air putih lah tuh sebotol itu gitu disiapin. Kadang-kadang
ada dua itu kan, ada apa misalnya kopi gitu ya, sama kopinya kopi apa tuh biasanya latte. Bukan kopi tubruk ya, bukan ya. Terus sama dia disiapin, pasti disodorin sama air putih dulu gitu. Gue udah ngambil yang kopi ini gitu kan ya, ini dulu katanya gitu. Ya alhamdulillah sih, jadi ada yang jagain gitu loh dari manajemen gitu.